Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Nama saya Tiara Nurfadilah, NIM saya 05296244, mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas bangsa yang mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia. Di era global ini, kita dihadapkan pada tantangan untuk menjaga bahasa Indonesia tetap relevan dan kuat, sambil tetap terbuka terhadap pengaruh bahasa dan budaya asing. Peran Indonesia dalam memperkuat identitas nasional yaitu ada dua. Pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional dan pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda pada 1928. Dan juga bahasa Indonesia diakui secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, interaksi sosial, dan alat perkembangan ilmu pengetahuan. Apa sih tantangan di era globalnya? Untuk bahasa Indonesia, itu mempengaruhi bahasa asing yang sangat kuat akibat teknologi dan globalisasi. Bahasa Indonesia juga mendominasi bahasa internasional, seperti Inggris menggeser penggunaan bahasa Indonesia sebagai ranah. Perubahan budaya, gaya hidup digital, dan media sosial membuat penggunaan bahasa Indonesia cenderung tidak baku. Seperti sekarang, banyaknya anak-anak muda yang memakai bahasa Inggris atau bahasa luar agar terkesan seperti keren atau lebih gaul, padahal dengan berbicara bahasa Indonesia juga itu termasuk dalam mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Selanjutnya adalah penguatan bahasa Indonesia di forum internasional. Contohnya pada acara ISIS ke-20 tahun 2021, pejabat negara seperti Wapres Ma'ruf Amin, Gibran Rakabuming menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional sesuai amanat Perpres 63 tahun 2019 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan dalam acara nasional dan internasional di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional memperkuat citra global dan meningkatkan pengakuan dunia. Bagaimana sih bahasa Indonesia di bidang kancah global? Yang pertama, banyak mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia. Terhitung pada tahun 2017, ada 6.967 mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, mereka datang dari berbagai negara, contohnya dari Thailand, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Arab Saudi, dan lain-lain. Yang ketiga, PTKI dan Kementerian Agama turut memperluas program BIPA. Apa itu program BIPA? Yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Yang keempat, bahasa Indonesia semakin diminati dan dipelajari di mancanegara sebagai bagian dari diplomasi budaya. Lalu apa sih alasan bahasa Indonesia harus dipertahankan? Karena yang pertama, identitas nasional dan simbol pemersatu bangsa. Yang kedua, bahasa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, instrumen diplomasi budaya yang memperkenalkan Indonesia dan Islam moderat ke dunia. Yang keempat, memperkuat kedaulatan bahasa di tengah arus globalisasi. Yang kelima, warisan sejarah sejak Sumpah Pemuda hingga era modern. Lalu apa sih kendala yang dihadapinya? Yang pertama, dominasi bahasa asing di bidang pendidikan, bisnis, dan teknologi. Yang kedua, generasi muda cenderung menggunakan bahasa campuran. Yang ketiga juga ada menurunnya kesadaran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak sekarang yang menggunakan bahasa Indonesia itu tidak pada tempatnya dan juga sedikit melenceng, terkesan sedikit kasar atau apa. Yang keempat juga minimnya kebijakan penggunaan bahasa Indonesia di sebagian lembaga atau instansi. Yang kelima, tantangan di
digital yang membuat bahasa baku jarang digunakan. Jadi sekarang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia itu bukan bahasa baku. Selanjutnya adalah langkah-langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia. Bagaimana peran pemerintah? Yang pertama, menegakkan regulasi bahasa. Yang kedua, menggunakan program BIPA untuk pengaturasi. Yang ketiga, menggunakan konferensi internasional menggunakan bahasa Indonesia. Lalu bagaimana peran generasi muda? Yang pertama, menghindari penggunaan berlebihan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua adalah menghasilkan konten dengan bahasa Indonesia. Banyak sekarang konten kreator, anak-anak muda yang sangat kreatif, itu lebih baik menggunakan bahasa Indonesia agar dapat menjadi contoh yang baik kepada generasi selanjutnya. Lalu apa peran lembaga pendidikan? Yang pertama, menguatkan pembelajaran kebahasaan. Yang kedua, mendorong karya ilmiah dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, program pertukaran dan pengenalan budaya untuk mahasiswa asing, agar mahasiswa asing lebih kenal dan lebih tertarik kepada bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah dampak positif. Dari langkah-langkah tersebut, dampak positifnya adalah yang pertama, bahasa Indonesia makin dikenal di dunia internasional. Yang kedua, meningkatkan jumlah pelajar asing yang belajar bahasa dan budaya Indonesia. Yang ketiga, membentuk citra Indonesia sebagai bangsa yang sopan, santun, dan berperadaban. Kesimpulannya, bahasa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai identitas bangsa, saran ilmu pengetahuan, serta alat diplomasi nasional. Tantangan globalisasi harus disikapi dengan penguatan kesadaran penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, mari kita bersama menjaga, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia, menjadikannya sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negeri orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.